Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan penata laksanaan efek psikologis pada pasien kanker payudara. Ya, jadi terlebih dahulu sebelum kita mengenal dampak atau mengetahui dampak dari psikologis khususnya pada pasien kanker payudara, maka kita baiknya mengenali efek psikologis dari seseorang yang ketika mendapatkan masalah ya seperti penyakit ya. Jadi di sini ada efek psikologi yang biasanya dirasakan oleh seseorang di mana di tahap pertama itu ada pengingkaran atau denial. Jadi di tahap ini seseorang akan mengingkari atau tidak menerima kenyataan bahwa dirinya didiagnosis suatu penyakit ya. Kemudian setelah pengingkaran, setelah tidak mau menerima, maka akan timbul suatu amarah ya, marah pada diri sendiri, orang lain, bahkan marah sama Sang Pencipta ya. Kenapa harus dirinya diberikan suatu cobaan ya, seperti itu. Dengan adanya marah yang berkelanjutan ya, sehingga sampai di tahap seseorang itu akan merasakan tawar-menawar. Jadi mungkin marahnya ketika marahnya sudah meredah ya, maka seseorang akan berada pada tahap tawar-menawar ya, antara marah dengan ingin menerima kenyataan ya terhadap kondisinya saat ini ya, seperti itu. Kemudian setelah tawar-menawar ya, maka seseorang akan merasakan depresi ya, antara menerima dengan tidak. Maka di tahap depresi ini seseorang akan merasakan ya keputusasaan ya, kurangnya motivasi untuk hidup, kemudian memandang dirinya selalu negatif ya, kurang bersosialisasi ya, seperti itu. Nah, ketika seseorang ini melewati tahap depresi, maka tahap selanjutnya adalah tahap penerimaan. Jadi mungkin karena sudah timbul rasa yang dimana seseorang itu depresinya sudah mereda, tapi belum tentu seseorang yang melewati depresi ini sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Kadang depresi itu berujung pada tahap bunuh diri ya. Nah, kalau seseorang yang bisa melewati tahap depresi ini bisa membawa dirinya ke tahap untuk bagaimana bisa dia untuk bangkit, maka seseorang akan berada pada tahap penerimaan ya. Jadi sudah mau menerima kenyataan bahwa dirinya ya sudah ditakdirkan seperti itu ya. Untuk dampak kesehatan mental yang mungkin dapat dialami pengidap kanker payudara ya, di sini bisa kita lihat ada 4 ya. Ada gangguan emosional yang parah, di mana gangguan emosional ini ya seperti marah ya, jadi tidak mau ya menerima masukan ya, tidak mau mendengarkan orang lain, pokoknya dia marah terhadap diri sendiri, orang lain, bahkan marah terhadap tadi Sang Pencipta ya. Jadi di situ gangguan emosionalnya yang parah, yang sudah mencapai tingkat yang paling tinggi ya.
Kemudian di tahap kedua ada depresi. Jadi depresi ini juga sering dirasakan oleh pasien yang mengalami kanker payudara, ya, tidak mau bersosialisasi, kemudian tadi tidak termotivasi lagi, ya, apalagi kita sebagai seorang wanita, ya, suatu penyakit khususnya yang terkait dengan sistem reproduksi, ya, misalnya di bagian rahim maupun di bagian payudara kita itu kan merupakan sesuatu yang mungkin ya laki-laki tidak memiliki, ya. Jadi itu merupakan mahkota buat kita, ya. Nah, ketika itu terjadi masalah, maka ya itu akan menimbulkan sesuatu yang mungkin membuat seorang perempuan itu bisa jatuh, ya, atau down, depresi, putus asa, ya, menganggap dirinya negatif, berbeda dengan perempuan yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi bisa dirasakan atau dialami pengidap kanker payudara itu adalah gangguan stres pasca trauma. Ya, gangguan stres ini bisa dialami ketika seseorang yang sudah didiagnosis kanker payudara itu mengingat kembali pengalaman-pengalaman pada saat mungkin menjalani pengobatan, ya, menjalani masa-masa sulit ketika dirinya didiagnosis penyakit kanker payudara. Ya, jadi merupakan gangguan yang apa ya, yang sering muncul di pikiran seorang perempuan, ya, sehingga ya membuat dirinya lagi jatuh atau terpuruk, ya, bahkan bisa depresi, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menangani efek psikologis dari apa yang dialami seseorang khususnya pada kanker payudara, ya biasanya ya kita cuman bisa apa ya, berpasrah, kemudian tidak mau lagi berobat, ya. Bahkan seseorang bisa juga ya mengakhiri hidupnya, ya, buat apa saya hidup kalau cuman hanya seperti ini, ya. Itu. Kemudian gangguan kecemasan umum. Di sini gangguan kecemasan umum bisa terjadi misalnya gelisah, ya, ketakutan, ya. Jadi sudah ini sudah memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu akan mempengaruhi atau berefek pada psikologisnya sehingga saat ini ya memikirkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi, ya. Gitu. Jadi ini bisa membuat seseorang itu akan merasakan gangguan tidur, ya, gangguan makan, ya, tidak mau makan lagi, ya, karena sering memikirkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Kemudian dampak pengobatan kanker payudara, ya, pada kesehatan mental. Jadi di sini bisa kita lihat dampaknya. Ini pada saat seseorang melakukan pengobatan. Jadi saya mengambil dari suatu penelitian terkait dengan dampak yang biasanya dirasakan seorang wanita dalam menjalani pengobatan kanker payudara. Jadi ada 6, ya, di sini. Jadi ada yang mengatakan pada saat pengobatan kanker payudara dirinya merasa tidak berdaya, ya. Adanya perasaan ketidakberdayaan, pasrah saja, ya. Ada juga yang mungkin ya termotivasi, ya. Jadi sebenarnya di sini tergantung dari diri kita sendiri, ya. Apakah kita tadi menerima atau bahkan kita marah, ya. Nah, seperti itu. Jadi dari ketidakberdayaan ini ya dalam menjalani pengobatan ya dia apa ya? Dia hanya mengikuti alurnya saja seperti itu. Dia sudah berpasrah, ya, pada ketentuan,
ya, ada yang berpasrah, ya jalani sajalah, ya, seperti itu. Tanpa ada motivasi, ada yang berpasrah, saya harus bisa, tapi saya pasrahkan penyakit saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang memberikan keajaiban seperti itu. Jadi pasrah itu bisa kita kategorikan, ya. Ada yang pasrah yang apa namanya? Dalam segi positif, ada yang berpasrah dari segi negatif, ya. Kemudian yang kedua, kecemasan. Ya, jadi dari dampak pengobatan ini ada yang cemas, ya, cemas karena tidak mungkin pengobatannya yang dilakukan saat ini ya akan apa ya, bagaimana ke depannya, apakah dia bisa sembuh atau tidak. Itu yang biasanya mengganggu seseorang pada saat pengobatan, ya. Cemas untuk sembuh atau cemas semakin bertambah parah, ya. Karena kalau kita memang pada saat kita menjalani sesuatu ya mungkin ada pikiran-pikiran yang mungkin yang kita bisa tidak terkontrol, ya. Ya, seperti itu kecemasan. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa, ya, tapi yang pasti kita ketahui bahwa yang penting kita bisa berusaha, yang penting kita berikhtiar, ya insya Allah Tuhan akan membalas usaha kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah rasa malu. Ya, rasa malu karena menjalani pengobatan kanker payudara. Jadi dalam penelitian yang pernah saya baca bahwa rasa malu juga biasanya tidak dirasakan karena mungkin ya keteguhan hatinya atau dia sudah ini ya sudah percaya diri bahwa buat apa saya malu kalau misalnya saya mengalami kanker payudara, buat apa sih saya malu? Ya, yang penting saya bisa berusaha, ya. Nah, tapi ada sebagian yang mengalami rasa malu karena mungkin karena penyakitnya ini ya, dia membuat dirinya selalu merasakan berbeda dengan perempuan yang lain sehingga menimbulkan rasa malu. Ya, kemudian yang keempat adalah harga diri. Ya, dari harga diri ini ya ini juga tergantung dari seseorang apa namanya? Seseorang diri tergantung dari dirinya sendiri ya, harga diri. Apakah dia merasa dengan pengobatan ini harga dirinya bisa meningkat atau bahkan harga dirinya semakin rendah, ya. Ada yang beranggapan bahwa dengan pengobatan ini ya saya pasti bisa sembuh, ya. Ada yang mengatakan ya mungkin dengan pengobatan ini ya saya tidak bisa kembali seperti sedia kala, ya seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi tergantung dari persepsi diri kita sendiri sih sebenarnya, ya. Kemudian stres, ya. Ada yang dengan melakukan pengobatan kayak kanker payudara, ya mungkin stres karena menjalani pengobatan yang cukup lama tapi tidak sembuh-sembuh, ya. Ada juga yang mungkin tidak stres, enjoy, ya. Jadi tergantung, ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah amarah. Amarah karena pengobatannya, ya. Ini hampir sama dengan stres, ya. Tidak amarah karena tidak kunjung sembuh-sembuh. Amarah karena mungkin terlalu lama, ya. Sering di kemo misalnya, ya. Sering diradiasi, bahkan marah terhadap dirinya sendiri karena kenapa sih saya harus menjalani seperti ini, itu. Jadi intinya di sini ya kita bertawakal, ya. Kita selalu berikhtiar sehingga apapun itu yang kita usahakan dan kita berdoa, ya mudah-mudahan usaha kita diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk penata laksanaannya dari efek psikologis yang dialami, ya, yang
khususnya pada pasien kanker payudara, ya seharusnya kita berikan dukungan sosial ya. Jadi ketika keluarga kita ya atau misalnya ya apalagi ibu-ibu ya, jadi membutuhkan dukungan sosial dari keluarga utamanya, dari teman ya, dari lingkungan sekitar sehingga memberikan motivasi ya. Dengan adanya motivasi dari lingkungan sekitarnya, utamanya dari keluarga, akan memberikan semangat hidup buat kita untuk terus berikhtiar menjalani cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita ketahui bahwa ya apapun ketentuan yang diberikan oleh Allah itu dalam batas kemampuan kita. Ya, jadi semuanya akan bisa dilalui. Yang penting kita selalu meminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk tetap ditemani ya, tetap apa namanya? Selalu dekat sama Allah. Insya Allah kita akan melewati semuanya ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen coping yang adaptif. Jadi dari ibu-ibu sekalian ya, intinya di sini jika ibu-ibu mau sembuh ya, ibu-ibu harus memiliki coping yang bagus ya, selalu berprasangka positif terhadap dirinya sendiri ya, jangan selalu menganggap dirinya apa namanya seperti tadi ya efek dari efek psikologis ya di tahap depresi ya, selalu menganggap dirinya negatif ya, kemudian tidak termotivasi. Jadi kesembuhan itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Apapun itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita bisa selalu mengingatnya ya, kemudian kita berusaha ya, kemudian kita selalu berpasrah ya, kita ikhlaskan ya, insya Allah semuanya akan ada jalan keluarnya ya. Jadi kita sebenarnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan cobaan ya. Biasanya kan ada yang mengatakan bahwa seseorang diberikan penyakit sebagai penggugur dosa ya. Di situ juga Allah Subhanahu wa taala ingin melihat sejauh mana kemampuan kita ya, selalu bergantung kepadanya ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah melakukan aktivitas. Dengan adanya aktivitas ya sedikit demi sedikit ya, kita tidak memikirkan apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Yang penting kita melakukan aktivitas yang positif ya, apalagi kalau kita sebagai umat muslim ya, sekarang kan banyak pengajian ya, kemudian banyak majelis taklim ya, itu bisa kita menjadikan suatu salah satu kegiatan aktivitas kita ya. Jadi sebagai pondasi ya untuk membuat kita tetap kuat dan bertahan terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulannya di sini ya, mudah-mudahan ibu-ibu di sini diberikan kekuatan ya, diberikan kesehatan dalam menjalani pengobatan ya, apa yang menjadi ketentuan Allah itu ya kita tidak bisa pungkiri, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Sang Pencipta ya. Jadi Dia memberikan sesuatu itu ya sesuai dengan batas kemampuan umatnya. Ya, yang penting kita selalu berpasrah, ikhlas, selalu minta ditemani, kemudian selalu minta dituntun, selalu dalam apa yang menjadi apa namanya ya, menjadi ininya ya, sehingga kita tidak meleset dari ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit ya informasi terhadap ibu-ibu ya, dan memberikan manfaat terhadap ibu-ibu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.